ada kontes sama sekali nggak sih? Hands? Enggak sih. Enggak. Padahal di LID identik banget. Iya, identik banget kan karakter kuda. Bukan cuma mudanya. Main doang. Budi sama Aran juga suka main itu dan objektif kontrolnya juga bagus banget. Kita bakal lihat Sushin di second phase ataupun untuk TLG ya. Tapi ini belum ada Bruno ya, beda sama sebelumnya. Iya. Ini lagi sih fokusnya bukan ke Bruno dulu sih. Tapi apakah Bruno bakal di ban itu pertanyaannya? Angela lepas. Ya itu mungkin karena tim Liquid aja kan berani untuk melawan Bruno. Tapi Angela sama Link ketemu dengan Bruno lebih sakit ya sih. Iya, Pas Angela Linknya kalah gitu. Tapi setidaknya ada satu hal yang bisa mereka lean back tuh. Ada threat ya. Iya. Tapi Bruno bisa lepas. Ya balik lagi kontes dengan Creature. Yang masih masuk akal banget ya di sisi kan. Mau di band yang lainnya ya paling nggak ada Hylos misal Gatot Kaca. Masih ada. Kali banget tadi masih respect band. kalau seandainya nih Om, kita agak sedikit maju ke depan dengan band apapun dari Liquid. Oke. Let's say di sini first pick-nya menuju ke Bruno. LID langsung merespon dengan Hilda dan Angela. Kita tidak mengerti. Hilda Angela. Angela kayaknya terlalu. Aku malam ini nih Joey sama itu kan. Iya, penting Joy Hill. Nice. Nggak ada Bruno. Nah ini tinggal responnya seperti apa sekarang. Atau jangan-jangan mereka akan membiarkan linknya digunakan. Karena seperti kita tahu, kalau udah ada pick dari Bruno biasanya, malah cowoknya Fredrin. Joey Hilda. Nah itu dia makanya mereka menuju ke Suyo dibandingkan dengan langsung menuju ke Link atau bahkan Angela. Joey Hilda. Mereka udah mulai melupakan Angela. Ini dia improvement yang ditunjukkan oleh tim Liquid ID. Besok sebenarnya kalau mau main Fredrin terbuka. Karena mereka udah punya damage juga. Tapi bukan Joy bukan matchup yang terbaik, tapi emang masih utility banget. Dan kalau misalnya mereka mau main protect Skylar ya gas-gas aja sih. Harusnya. Mungkin dengan menggunakan adanya Fredrin plus one. Mungkin kayak XP dulu, salah satunya. XP ya. XP yang bisa digunakan Hylos mungkin. Ya Hylos cuma Hylos lawan Hilda. Itu bakal jadi matchup yang menarik sekali. udah buka gift-nya. Nggak selesai. Jadi harusnya. Aurora. Tapi Aurora dia bakal flex. Karena seperti kita tahu ya, untuk Idok, dia juga pernah membawakan Aurora sebagai roamer. Tapi kayaknya udah lama banget ya. Di regular season kan? Di regular season. Langsung direspon dengan Granger. High penetration, burst damage, dan tentunya dengan win rate yang tentunya sedang naik turun di MC sekali ini. Agak demam sedikit ya. Sama kayak Bruno juga sih ya, naik turun. Tapi Fredrin sekarang udah punya damager di belakang sih, jadi mungkin kita bakal bisa expect nanti kalau sudah ada dua item misalnya dari Hasbro dan Bruno-nya bisa join nanti buat tim fight karena ini si Fredrin yang dia bisa kena spam dari Tapi untuk penetration sendiri nggak sebagus kayak carry ataupun hero yang punya DH gitu ya. Jadi masih bisa di handle. Dan sementara itu kayaknya mereka mau setup buat Aran supaya bisa comfortable aja ya di sisi. dan Hylos kan. Iya. Kalian tahu nggak, aku kepikiran satu hero yang mungkin akan sangat bagus buat RRQ, yaitu adalah Arlot. Fredrin, Arlot, Aurora, JNCC itu bakal Berturut-turut itu bakal ya. mengerikan banget sih harusnya. Susah kalau mau main Suyo melawan hero yang punya range yang tinggi kayak Arlot kan. Apalagi kita tahu sendiri kan kalau emang efek JNCC-nya Fredrin nggak berhenti dia. Ketaup lah, pakai knock up Lama lah. banget. Ya, Arlot seneng di situ. Dia bakal vengeance. Tyron memang kita tahu bisa banget kuat banget ya. Ya selain dari Arlot mungkin ya sesuatu untuk bisa memegang Suyo lah. Suyo level 3 ini sudah sangat-sangat aktif. Ya early-nya yang bahaya sih. Arlot green ya, good trade. Sorry dah. Kalian tidak bisa menyaksikan bagaimana combo Arlot Fredrin ini karena emang dulu dinamis banget kan. Ya, ketarik udah itu udah fix vengeance Udah fix. tabrak. Sama kayak Arlot. Nah, heavy spin. Arlot tinggal skill 2 spam vengeance. Nah ini yang bahaya nih sekarang. Melihat Xavier yang pernah dibuka ada potensi seperti itu. Bisa nggak sih? Bisa, apalagi belum ada dive sama sekali kan. Apalagi kalau misalnya ini tanknya lebih ke arah setup yang nggak punya range yang tinggi, misalnya Tigreal, nggak apa-apa. Boleh saya bilang. Dan ditambah lagi Granger juga kan? ya Granger, Xavier itu masih memungkinkan sekali. Shafu. Itu soalnya combo. Ranger dan Xavier naik jauh aja lempar semua. Nah kalau begitu apakah nanti akan
ada ide band juga tentunya. Saling membaca, pentingnya Oke, baik. cycle dan data teman-teman. Baik, teman-teman. Ya kan? Oke. Carlot Xavier-nya terbaca dua-duanya, gak ada combo yang Gak menang. ada. Oke. Berarti siapa selain Mas Xavier dari Ramit League? Maria masih ada. Oh iya di band. Xavier Oh, iya, di beda. Parsia yang paling. Arsya paling ya. Parsia Sin. Waduh. Nama Pada zamannya ya. Nama-nama Pada rasa zamannya. Itu dia. Nasami lagi ya. Nama-nama rasa sama. Sebelah saja. Dan Apa kabur buru gitu? iya makanya masih ada nih. Karena Auroranya juga masih jujur rata-ratanya banget ya. Masih bisa di roamer juga kan. Gangguannya akan lebih mengerikan. Kayaknya paling cowok. Oh. Wait, Chow Widi? Chow Widi. Gue kira bakal Harus. Hylas ya. Chow Widi. Mau di flex sebenarnya bisa sebenarnya. Tapi kalau mau lebih bisa untuk meng-cancel Chow Ruby? Ya, Ruby. Aku malah berpikir karena udah ada Fredrin om. Atau ada Franco sekali. Tapi Franco enggak. Justru aku masih memikirkan Esmeralda sih. Masih nih. Untuk nge-zoning karena ada Hilda ya. Dan ada Fredrin juga om sebagai alasannya. Kenapa ya? Gara-gara ada Fredrin. Hero EXP yang ada damage-nya sedikit ya. Tanda kutip sedikit ini masih bisa hidup gitu loh. Ya kalau udah barat saja sekali. Sebelum target operator. Double tank ya. Belum ada Shredder sama sekali kan? Dan bahkan ada Discret, ada Ranger. Benedetta. Ruby Benedetta. Pertanyaannya adalah apakah Benedetta akan menuju ke damage? Karena Dire juga pernah membawakan tank dan damage. Seharusnya kolap nggak sih? Kolam kah? Ruby untuk idok tapi ya. Ya, Ruby itu kan keluar. Ya, dan ini fun fact, Hanan yang dipilih Aran. Jadi dia nggak suka makan nasi. Tapi dia makannya Dia nggak makan nasi, dia nggak makan nasi sama sekali. Mana sih? Saya sukanya Oh, makan malah martabak sekali. durian katanya. bukan nggak suka ya. Martabak durian kan? Ya martabak durian. Dan dia mau nyoba Lagi. nyok keju. Oke, nanti saya bawain martabak. Unik ya fun fact ya. Karena aku udah Milo cheese kan kasih Milo terus cheese. Oke. Oh dong. Aku expect tuh tentang data. Wih, serius ya. Beda sih emang. Oke, dan dia. Maksudnya. Wow. Oke, Main penembak tadi. ya penembak dari belakang kita tahu sendiri. Ini Dead Sonata dan juga ditambah dengan Meteor akan sangat ngeri. Oke, Mereka bakal main kiting. Terlalu cheesy gak sih? kalau gitu kita lihat aja ya untuk hasilnya seperti apa di game kedua kita bersama Pemulung dan juga Awal. Yap, ini dia game yang kedua ya. Akan ada penembak jarak jauh nih, ada dua sekarang tim Liquid ID. Ada Granger, Dan juga Novaria. betul, dan ada Dairon dengan Benedetta. Wah, Benederen. Oke, seperti apa nantinya eksekusinya? Apakah akan ada baku hantam lagi sedari awal? Ntar gue nyiapin tahang dulu. Kaget gue kayak di game yang pertama tadi. Kaget ya? Siap ya sekarang ya? Siap ya, Karena Aran dikasih Hilda lagi, Pak. Betul, cuman kan sekarang matchupnya itu adalah Fredrin yang ketukar. Jadi kalau emang dia mau ganggu lagi nantinya ke area jungler agak sedikit makan waktu cukup lama. Alright, kita akan melihat seperti apa game yang kedua. Apakah Araki Hoshi mampu untuk menyamakan keadaan terlebih dahulu ataukah tim Liquid ID yang akan menuju ke match point-nya dan Dairon harusnya ini akan membuat adanya Benedetta Gold Defense dengan Revitalize juga yang dibawa. Oke, kita lihat. Tapi bisa nggak nanti juga dari Daironnya ya menabrakkan dirinya menuju ke arah dari Iron Shiki. Namun sekarang coba lihat Arannya dalam keadaan yang tidak baik. Dairon benar-benar kuat tadi Aran dalam masa yang sulit namun masih level 1 sementara sekarang. Widi, purple buff diambil, ya ampun Widi. Widi jangan mencuri. Pulang-pulang boleh oleh Widi, coba lihat tuh. Ini Widi jangan mencuri. Widi. Beda kali. Viper kalau itu mau Widi, kalau yang ini oke ditembak lagi pundak dari Dok. Wah ini ngebuat dari early-nya harusnya dipegang tim Liquid ID lagi dong. Oke. Gimana mereka bisa dapetin purple buff-nya bahkan kali ini di tangan Widi. Dan pressure-nya lihat penguasaan dari map-nya Widi bener-bener main jauh banget. Buset dah Widi numpang lewat, oke Widi numpang lewat untuk kali ini. Widi masih selamat dari kejauhan, ditembak lagi Rins dengan ada Yeskiel. Oke. Dan juga ternyata sekarang nggak mau purify ya. Dia lebih ke arah flicker aja. Yang dimana nanti targeting dari Widi akan lebih enak harusnya ke arah sekarang. Berarti ada 3 ul, level Queller, lalu Astral Spear sama itu Dead Sonata. Iya. Ada 3 penembak jarak jauh. Makin gede lagi hitbox-nya nanti kalau dibuka ya kan.
Oke, Rinsya langsung dikepuki oleh Aran, tapi Aran sempatkah untuk bisa kabur dari tersebut dengan ada satu Donran Wolfking langsung dikeluarkan. Aran yang terjebak berusaha untuk bisa masuk ke dalam rumputan, tapi dirinya menginginkan dapat ke arah Sutsujin, tapi Sutsujin berhasil langsung dilubang, tapi Aran dia selamat. Aran begitu kuatnya dia dalam kalkulasi dan follow up yang cepat dari tim Liquid ID, dan ini dia gameplay sulit yang dibawakan. Dikonvert lagi dengan keuntungan menuju ke arah turtle yang pertama tanpa kompes. Sutsujin main dalam keadaan yang sangat-sangat tertinggal. Waduh, Marble Buff gak dapet. Rangers juga udah masuk. Sekarang mereka langsung menghujam lagi masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Aroki Hoshi. Oke, akankah ditembak dari kejauhan? Kita lihat Yeskiel. Tidak, ternyata masih ada satu Alton Blast, tapi Rins ngebadanin langsung. Ya diblok langsung ya. Tapi lumayan loh kerasa dari asal Sphere yang ditembakinnya juga. Tim Liquid ID mereka bener-bener tahu banget harus ngapain sih dari tadi. Gokil sih. Iya, dan juga masalahnya dari Arannya yang tadi coba untuk motong wave, ditabrak sama Diren, gak tumbang. Iya. Itu beda cerita kalau misalkan Aran nanti. Arannya bener-bener ngehajar karena Dairon sampai revitalize. Harus dibuka. Oke. Wah, pertempurannya. Emo Panda dikeluarkan. Widih terjebak, Widih. Tidak bisa kabur kemana-mana lagi. Iya, karena kayaknya udah confirm bakal tumbang juga sehingga Widinya nggak sempat udah mengeluarkan flicker. Sehingga kali ini ya nunggu aja, waktu spawnnya juga masih cepet kok. Apalagi dia adalah roamer dan belum ada konten objektif selanjutnya gitu loh kalau untuk dia harus benar-benar selamat. Oke. Danny Dog pasang badan daerah terdepan. Tapi area Reaper masih akan terbuka dengan adanya satu Little Wonder tadi yang udah dimiliki oleh tim Liquid. CCTV ya. CCTV. Kelihatan langsung ya siapa yang mengitari di area river tersebut. Tapi lihat Aran bener-bener mau menangin jalannya. Waduh, nabrak tuh Dairon. Secara movement harusnya Dairon unggul ya. Waduh, dihajar langsung dan Dairon. Solo kill dari Fabian. Tumbang lek Dairon kali ini. Di dalam turret loh. Di dalam turret lagi. Clear. Flicker. Oke. Masih aman. Informasi mak ditembak. Tapi masih mundur juga ya untuk Widinya. Tapi ini Skylar udah mulai join fight. Udah bakal coba untuk memakan satu wave di arah tengahnya juga karena ya utility juga kan untuk Prince-nya. Lebih ke ya udah kasih aja Skylar-nya untuk bisa farming secara free. Ini Aran main kucing-kucingan mulu dari tadi. Ditembak, dibantu sekarang oleh SQL. Oke, sementara di arah turtle Widih harus benar-benar bisa menahan dirinya. Atau kalau tidak akan ada Emo Panda dan juga Donran Wolfking yang akan merubah suasana hati dari tim Liquid ID. Dan lihat Aran ini benar-benar susah banget buat dipanis sih jujur aja. Ya kan dari tadi dia cuma ngetar-ngetar doang tapi gak ada yang bener-bener ngapa-ngapain dia. Iya, dan Aran, coba lihat Aran bersiap untuk bisa maju ke arah pada Widija. Jet Kundok kode karena dua Panda siap untuk bisa bergerak karena Sutsujin, tapi ternyata tentunya berhasil diamankan oleh Lido. Sutsujin berhasil kabur dari tersebut, Aran yang tertinggal saja di bagian belakang. Ada lagi satu Frostbreeze yang dikeluarkan, Fabian pergi ke tempat berbeda dan Aran cukup santai sekarang. Ada satu lagi Astro Meteor yang dikeluarkan. Hey, menembakkan karena lava gong. Oke. Tapi memang belum ada yang tumbang, tapi masalahnya turtle-nya pun tadi diambil sama Idok ya. Yap. Last hitnya sehingga turtle jatuh ke tangan dari Aran Hoshi dan first item priority untuk Prince menuju ke following one juga. Apakah ini waktunya untuk bisa mendapatkan Aran? Karena Aran sekarang udah terjebak oleh 4 player sekaligus dan Aran tidak akan kuat lagi menerima begitu banyak ke damage yang masuk ke dalam tubuhnya. 4 ya. 4 orang masalahnya. Aran juga nggak bisa bertahan lagi, revitalize-nya juga nggak siap. Dan belum ada backupan yang dilakukan sama tim Liquid ID. Dan sekarang masih belum ada turret-turret yang hancur sebenarnya. Tapi team fight demi team fight yang dilakukan ini menghasilkan juga bagaimana pertukaran resource yang terlihat. Dan Skylar sejauh ini masih aman. Dan nantinya dia bakal menjadi the carry harusnya. Oke, Fabian belum join ke dalam pertempuran kembali. Tapi minion habis, Idok berhasil menarik tadi dengan satu weapon yang dimiliki. Ada Primitive Glacier tapi malah membuat Idoknya pula super kill. Ada satu lagi 2 pot damage ternyata antara Iron Shiki dan juga Yeskiel. Itu serangan jarak jauh yang mengerikan. Waduh, sakit banget loh itu tadi 2 tembakan jarak jauhnya masuk. Emang yang berjarak jauh itu menyedihkan ya, udah menyakitkan dengar aja. Tapi memang begitu, karena nggak siap. Karena ancang-ancang, oh kita curi! Itu dia! Yeskiel, hey, berhasil mengamankan orange buff. Dan sekarang terjebak lagi nih. Apa itu ya Dairon? Oke. Satu persatu tim Liquid ID berhasil untuk exploit segalanya loh.
Purple buff dari awal diambil Widi, tadi tembakan juga projectile yang begitu mengerikan dari Yeskiel, dapetin orange buff. Bahkan kadang kita udah mundur aja, udah merasa selamat. Masih kena. Masih kena karena jaraknya jauh banget. Udah datang lagi tuh, ditembak gak kena, Skylar udah mengeluarkan point tackle-nya. Dan sekarang tertahu menjadi milik dari Liquid. Wow, Oke. oke. Terlihat untuk tim Liquid ID mereka menguasai early game-nya banget, fase yang sangat-sangat tinggi ya bisa dibilang ya, tensinya juga, temponya juga. Dan ya, terlihat bagaimana kali ini Yeskiel juga ini benar-benar membantu buka vision kan. Oke. Aran masuk lagi. Dalam rumputan, aman lagi posisinya. Siap untuk bisa mencari informasi lanjutan Bidok. Hampir saja terkena satu tembakan dari Yeskiel. Wow, kali ini dari bagaimana untuk tim Liquid ID conceal play terdengar sebenarnya, tapi belum ada inisiasi berlebih lagi yang ingin dilakukan. Purple buff masih bisa diamankan oleh Sutsujin, tapi levelnya sekarang udah terjadi gap di angka 3 level, 4 level, 3. 3-3-3, level 9 dan juga level 12. Oke, itu dia. Kalau tadi di game yang pertama ada 4 level, sekarang ada 3 level perbedaan antara Fabian dan juga Sutsujin. Ini secara dari head to head juga emang agak berbeda ya. Tank dan Assassin Jungler Mau ditendang kak? belum. Hidok masalahnya itu. Wah, Di bawah Dairon diacak-acak juga. Tapi Dairon sepertinya bersama dengan Sutsujin ingin membalaskan keadaan di mana Fabian sekarang sendirian saja. Balik arah. Terlalu beresiko untuk mengejar. Dan Aran masih luput dari satu. Crossbreeze yang dikeluarkan 2 orang kena tembak terbakar tubuhnya. ya Soul Echo ini ngebuat hitboxnya kan makin gede. Ya. Jadi asal Sphere ditembak akan semakin mudah lagi untuk targeting dan Ararkyoshi mereka seperti kebingungan. Mereka membiarkan juga tadi Fabiannya di bawah, mau coba untuk digeng ke arah 2 orang, tapi akhirnya direlakan untuk pergi. Sementara di tengahnya tadi ada Ammo Venet yang connect sebenarnya dari Idok, tapi nggak ada follow up damage yang siap karena dia mainnya sama Aurora yang bukan tipikal damager. Waduh, dan sekarang Fabian masih kena tembak terbakar lagi. Cicilan damage kayak begini loh. Di balik sebuah cicilan terdapat banyak tekanan. Ya ini. Ya walaupun memang nggak tumbang ya. Semakin banyak nyicil, semakin banyak tekanan. Betul. Walaupun cicilannya nggak bikin tumbang ya, tapi lumayan gitu loh. Berasa tapi Darren? Oke, Dairon sendirian. Mau kabur ke arah mana? Alekta find a blow. Dairon masih selamat kabur leh. Kabur. Woi itu. Kena asal Sphere tadi tengah langsung hilang loh. Tapi terjatuh. Wey, Om Widi berhasil membuat Idok pun merasakan akibatnya dan sekarang Aran. Karena kebalas yang memang sudah dibuka Widi 2 SP saja dalam tubuhnya. Apalagi akan dia lakukan? Mungkin akan mengganggu dengan Jet Kunde yang dia milikin. Oke, Oh, pulang dulu ternyata. pulang dulu tapi 4 pemain tersisa. Ada satu flicker dan juga Rigid Glacier bersama dengan Crossbreeze tadi dikeluarkan dan Aran berhasil didapatkan kali ini. Tapi ini Aran loh, komitnya ke Aran. Apakah ini menjadi sebuah komit yang mahal buat Ararkyoshi karena mereka pun nggak bisa langsung buru-buru setup ke arah Lordnya. Oke, ini yang terjadi teman-teman. Beberapa player sudah merasakan akibatnya, namun Dreams-nya sedikit lebih tersisa. Masih ada panas dalam tubuhnya. Sutsujin berhasil melanjutkan bahkan Idok baru saja hadir. Tapi Widya menjadi korban dan Dairon harus pergi ke tempat yang berbeda. Fabian bersama dengan Novaria. Yeskiel melihat dari kejauhan. Rebel Queller tadi dikeluarkan pulang memberikan damage begitu menyakitkan. Tapi Skylar hampir saja, tapi Yeskiel melihat dari kejauhan gimana lagi yang ditembak tidak kena. Masih bisa dikocek. Oke, dan memang satu menit terakhir lagi, tapi ini menjadi kesempatan tim Liquid ID bisa langsung eksekusi terhadap Lordnya dan Aran. Waduh, Aran. Oke, masuk dalam rumputan satu terakhir dan Aran selesai. Terlalu jauh ya. Dalam keadaan dimana mereka udah secure ke arah Lordnya juga. Mereka tinggal tunggu Lordnya untuk ngasih pressure besar lagi untuk Ararkyoshi. Dan ini sebenarnya damage dari Skylar udah mumpuni. Udah cukup banget, tapi masalahnya nggak ada space yang bisa dikasih ke Skylar untuk bisa delivering damage. Karena Sutsujin udah babak belur di depan dan Idok bukan tipikal frontliner. Cuma masalah kalau kayak gini ya, Lordnya juga udah muncul. Dan harusnya Aran bentar lagi juga, ya wes, udah bisa join lagi. Jadi masih ada keuntungan lagi yang bisa didapatkan. Iron Chiki udah pakai Sky ini. Sky apa? Skylar. Waduh. Sky Piercers. Kayak Piercers ya. Ya walaupun masih belum ada stacknya, tapi ini lumayan banget pastinya buat semakin mudahnya eksekusi. Fabian tertangkap, Ammo Venet dikeluarkan, Fabian sedikit lebih tersisa. Dan menjadi hal baik untuk mereka. Di tempat yang berbeda, Aran mencoba untuk bisa menyelamatkan ataupun masuk, tapi malah gagal. Satu persatu tim Liquid sepertinya. Wow,
mereka over terhadap areanya. Ya ini overhype mungkin yang dialami sama tim Liquid ID ya. Mereka masuk satu persatu, dipanis satu persatu. Walaupun teman-teman yang lain dapetin turret dari tengah. Widih nabrak tembok, tapi sekarang Widih masih berusaha dan flicker sudah dikeluarkan. Bahkan sekarang Kelarnya menghantarkan damage. Coba lihat satu terakhir masih ada badan dari Sun Jujin. Tertangkap basah dan tidak ternyata. Sun Jujin yang tumbang. Itu akan membaca terbakar tubuh Aran. Walaupun Aran tumbang, tapi masih ada Skylar bola yang tadi dia bawa. Aran! Ngejar ini di belakang dan semuanya teracak-acak, terobrak-abrik. Skylar akhirnya tershelter menjadi di tangan dari Aran. Ini tim Liquid ID. Wah, layer serangannya kayak gak udah-udah gitu loh. Ini kayak ya udah job desk lu, ini ya, Ya. belakang ya, Ya. lu depan nih. Betul. Gue tembak-tembak dari belakang. Semuanya dijalankan dengan baik. Gak udah-udah gitu. Dan karena dikontrol kayak gini, akhirnya RRQ yang kebawa sama gameplay dari tim Liquid ID. Yap, mau tidak mau. Dan Sucujin tadi ya hampir saja. Tapi malah membawa dirinya jauh lebih dekat ke arah damage yang bisa dihantarkan oleh Iron Shiki. Buset ketembak tuh lihat range-nya. Sisa segitu. Iya. Sekali tembak dong. Apalagi kan semakin menginjak karena tim akan semakin mengerikan nih damage dari Yeskiel. Dan ini adalah tipikal memang hero-hero nyamannya dia juga. Hero-hero artillery yang punya range jauh. Ini enak banget pastinya untuk gimana akhirnya hero nyaman yang dikeluarkan sebagai cheese pick dari tim Liquid ID. Dan masalahnya Vision akhirnya juga jadi terkontrol habis gitu loh. Selain memang turret-turret outer udah nggak ada, ini cicilan dari Astral Sphere, Ya. dari Astral Meteor, bahkan Astral Echo area yang gede itu juga kan bisa ngebuka Vision. Ini masalahnya juga ya. Gimana lagi ya? Untuk dari daerahnya sendiri mau ke belakang, mau ngejar ke arah Novaria. Sulit banget. Gak bisa. Mau ngejar ke arah Iron Shiki, makin sulit juga. Karena di depannya sendiri, sekalinya menampakkan wujudnya, udah dibonyokin langsung. Apalagi kan dia bisa kabur kan. Oke, Emo Pendant udah akan dikeluarkan dan benar saja ada Priji Glacier, tapi tadi connect karena beberapa player. Coba lihat Idok ya, namun sekarang Widinya berhasil dihancurkan. Sucujin pun menjadi korban dan Lord jadi milik dari tim Liquid. Ada satu fight, oh my. Iya, ini tepat waktu sehingga akhirnya bisa menghindari Astral Sphere yang ditembakkan oleh Yeskiel. Kalau nggak filter, dia pasti itu red offensive. Bahaya sekali pastinya ini. Bisa dipoinnya lumayan kejar. Turret masih utuh loh di Liquid ID. Bahkan kali ini base-base turret yang udah ke-expose, ini bakal sulit untuk bisa ditahan. Bagaimana lagi cara mereka untuk bisa mempertahankan? Aduh, kena tembak baru maju sedikit tuh lihat. Wishing Lantern lagi. Tuh, Wishing Lantern lagi udah nyusul lagi tuh damage-nya. Tertangkap basah Dairen, ketahuan lagi posisinya. Dairen berusaha untuk manjangin lane tapi nggak bisa. Masih dapat telepon baru dikejar oleh Mafia. Kali ini Sucujin bersama rekan-rekannya bisa mempertahankan misi yang mereka miliki ditembak dari arah jadi cukup jauh. Tapi Lordnya bisa dilakukan lebih cepat. Dan mereka masih bisa mempertahankan keseluruhan dari pistol yang dimiliki. Ya, tapi sepertinya masih akan ada super wave minion sih yang dimanfaatkan oleh tim Liquid ID untuk ngasih tekanan lagi terhadap RRQ Hoshi dan cicilan-cicilan dari Yeskiel ini dia. Dan wah, serangan jarak jauhnya banyak banget sih ya. Winter? Ayo naon eta Mafia deh. Lah, Pria misterius. what happened? Pria misterius. Pria misteri. Tidak apa. Nggak masalah. Ada Wan juga di dalam tubuh Iron Shiki. Menjadi satu lagi defensif Tamban dan Aran benar-benar menggiring. Coba lihat tuh di belakang yang ngikut 4 orang. 4 orang tadi. Semuanya berkumpul, semakin enak lagi itu damage dari jarak jauhnya loh. Tadi Dead Sonata, Konekara 2, terus dengan Astral Sphere-nya juga kena. Aran udah kayak jadi pemandu wisata tadi 4 di belakang peserta. Jadi Mayoret ya. Ayo. itu benar-benar 4 di belakang ngikutin tadi. Wah, kalau emang kegiring terus kayak begini makin bahaya gak sih Ararki? Aslinya, dan juga Sucujin ini udah bakal babak belur banget sih. Yeskiel bukan cuma punya Wishing Lantern, Divine Glyph-nya udah selesai. Nah, semakin sakit lagi tuh ya. Mhm. Penetrasinya akan semakin dalam lagi. Yap, up. Ketahuan nih dok. Mau dihajar kah? Semua mau langsung all in. Coba lihat Idok ditembakin begitu banyak tadi. Damage dari jarak yang sangat jauh. Yap, dan Idok cukup tenang untuk tidak membuka ke arah flickernya juga. Dia tahu dia bisa selamat. Dan banyaknya research tadi yang udah keluar dari tim Liquid ID. Kalau misalkan ditarik ulur terus-terusan kayak gini juga RRQ Hoshi bisa punya kesempatan lebih besar lagi untuk bisa comeback. Tinggal nunggu aja siapa yang kayak tadi nih. Aran satu tadi udah
misplay dikit. Ya, dikit. Fabian Fabian tadi, juga. YSQL tadi di game sebelumnya tadi ya. Heeh. Tapi di game ini masih cukup aman SQL. Yap, masih cukup aman dan tinggal nunggu aja kayaknya RRQ Hoshi kalau ngasih gerakan duluan kayaknya cukup berbahaya. Apalagi dalam keadaan yang lagi tertinggal juga. Seenggaknya sudah ngantongin satu turret lah pertamanya untuk RRQ Hoshi di arah top lane. Menunggu Karl Lord yang sudah muncul kali ini, poke damage juga dibalaskan oleh Rins. Nah, mulai lagi mereka ngepoke damage-nya ke arah dari Lord. Sutsujin kehilangan cukup banyak HP. Sudah ada seperempat sepertinya yang hilang dari keseluruhan HP yang dia punya. Tapi sejauh ini belum ada satu hal yang emang benar-benar pasti untuk bisa mendapatkan ke arah Lord. Yap, masih ditarik ulur dulu, Lord Dan telah terlihat dan Widi udah ancang-ancang nih, dia bakal nyari. Nah, itu dia ada konsil. Tapi tadi gagal seperti yang pemain dan dikeluarkan oleh Lidok. Bahkan terus sekarang coba Aaron Shiki maju cukup dalam. Darren dari sebelah kanan, mencoba untuk bisa masuk. Suci berhasil langsung dilakukan. Darren masuk ke area dalam bidang Bridget berhasil tadi udah dikeluarkan. Tapi Darren menjadi penjawaban untuk Karin Widi. Tumbang di tempat yang lain. Oke, dan 3 pemain lainnya dari RRQ Hoshi memilih untuk mundur walaupun double kill. Yang mengenalkan Shiki tapi Darren yang menyelinap masuk. Menjadi penyelamat untuk RRQ Hoshi. Karena Lordnya pun akan jatuh ke tangan mereka. Wah, Darren udah gak peduli apapun tadi. Pokoknya jalurnya lurus aja. Dari pokoknya. Dia Phantom-nya, Nevernya, Electrovine, Blue semua dikeluarkan tadi dapat Lord. Yap, karena Fabian juga tadi kena freeze ya. Dari Frigid Glacier juga yang dibuka sama Rinsnya. Dan terlihat untuk memang Winter yang udah dijual juga ya dari Fabiannya. Dia nggak selamat tadi. Gak ada Immortal juga kebetulan. Oke. Kenapa tambahan untuk RRQ? Wah, sakit banget Emma Panda dikeluarkan Aran. Berusaha untuk bisa kabur. Frigid Glacier dan juga satu Frost Priest tapi Red of Ice sudah lepas kembali. What? Wah, balasannya kayak begitu banget deh. Cepet banget ya. Ini tabur tua ini benar-benar terjadi ya. Dengan begitu cepat. Dan Fabian Oke, pakai tertangkap basah kah? Masih selamat. masih selamat. Masih bisa kabur. Pertukaran antara Aran dan Rins dan Skylar juga tadi sebenarnya udah low banget HP-nya, tapi seenggaknya dia punya satu Husklow yang ngebuat ya HP-nya bisa bertumbuh lagi. Ya, tapi ini kita tahu ya, ini adalah late game. Dimana mungkin Bruno akan jauh lebih baik statistiknya untuk berada di late game daripada Granger. Betul. Cuman sekarang posisinya adalah poke damage yang dimiliki oleh tim Liquid. Ini bagus banget juga gitu. Rhapsody, Iya. Astral Sphere. Belum lagi Dead Sonata juga tadi berkali-kali. Level Queller juga tuh dari Fabian. Jadi in total ada 3 tadi yang jarak jauh. Dan ini benar-benar belum ada jawaban untuk ngincar belakangnya sih. Ya, Skylar dan Aran sendiri belum tumbang sama sekali dan Widi. Oke, Widi mundur kembali. RRQ mereka mencoba untuk nge-setup. Itu andai tadi tidak ada Sutsujin kayaknya Skylar akan kehilangan banyak banget HP. Dan kayaknya Bayu Uji tugasnya adalah nge-body block aja. Dia bakal jadi badan gerak depan untuk Aran Kuroshi. Karena di block ini cuma tipikal yang benar-benar positif banget juga ya. Shita aja. Dan mengandalkan damage dari Skylar. The only one yang punya damage bisa ya Skylar. Rins ini kan tipikal Aurora ya. Pok-pok aja. Ataupun ya emang membuat momentum makernya lah antaranya. Heeh. Berarti ini benar-benar harus menjaga Skylar sebagai pos 1 dari RRQ Hoshi. Yap, Idok sudah sangat dekat jaraknya. Sama dengan Arn. Satu. Dari satu tuh kan. Tadi ngehindar asal Sphere. Tapi ya full quellernya nggak Masih. bisa. Ah, Wah, kena lagi. dicicil aja terus. Dicicil terus, Lama oke. malah lunas sudah ini. Wah, udah ini mah closingan ini. Mhm. Buset deh, sekarang Rhapsody lagi masuk dalam tubuh dari Idok. Ada satu Dead Sonata tadi, udah dikeker sepertinya masih ditahan oleh Aaron Shiki. Kalau dulu kan kombonya Novaria Matrix ya. Yap. Waduh, sudah pada berbeda. Hei, sendirian Darren bisa ada bertahan. Karena sekarang Darren masih mencoba untuk bisa membalikkan keadaan. Ada satu revise, hampir saja Fabian. Darren, the game changer. Itu dia, Darren. Yang 1 versus 2 bahkan dia selamat dan Indian Fabian yang tumbang. Menjadi sebuah kesempatan untuk RRQ Hoshi mengembalikan keadaan. Dengan terlihat gold yang memang masih dipimpin sama tim Liquid ID. Tapi kalau terus-terusan di bawah Kate kayak gini, ini bakal jadi game buat RRQ sih. Oke, 30 detik lagi dan Lord bisa saja langsung dilumat habis oleh RRQ. Kesempatan untuk RRQ membalikan keadaan. Terbuka begitu lebarnya. Ada satu Way of Dragon dan Didok tertangkap basah. Widi yang masih berhasil selamat untuk kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Dan sekarang ada WWN di dalam tubuh Roshiki yang sudah dikeluarkan. Darren ditembak dari dalam Suci berhasil langsung diledakan. Siapa lagi yang mendapatkan lawan tersebut? Karena tidak ada retribusi dari kedua tim. Widi pun hancur. Tapi satu lotnya pecah dipilih dari tim Liquid ID. Skylar berusaha untuk
Shiki. Pride of Ice kan, tapi ternyata Winter Crown. Pride of Ice saat ini terakhir dan hilanglah sudah immortal di dalam tubuh dari Iron Shiki terbakar. Skylar dan wipe out. Dan dia SKL yang membalaskan the game changer bagi Darren. Mengambil towernya, mengejar sampai Skylar. Dan bahkan ini bakal menjadi one strike push kah? One strike push wajib andai kalau tidak terbuang sia-sia. Dan Winter Crown game yang